Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita memuji Allah, segala puji bagi Allah, bersyukur atas karunia yang Allah beri, karunia hidup kembali, karunia iman Islam yang masih ada. Semoga Allah tambah dengan bersyukur. Alhamdulillah. Lah sampai juga kajian kita di surah Al-Baqarah ayat 176. Berselisih dengan Tuhan, tema ini. Kemudian kita berkirim salam berselawat untuk Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Yang kita harapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Jemaah Surawak yang dirahmati oleh Allah, baik itu pun yang ikut live streaming di channel Afrinal Yunas Official Facebook dan di YouTube Surau Milenial. Terus para pendengar radio Resfor 101,5, radionya SMP Negeri Ampek Padang Panjang yang dirahmati oleh Allah. Kita cari Al-Quran. Dzalika itu kata isim isyarah, kata tunjuk untuk jauh. Kalau dakiknya hadza, ini. Kalau jauh dzalika, dzalikal kitabu, dzalika itu arti itu. Kalau ikut untuk laki-laki, kalau untuk padusi tilka. Dzalika tilka, hadza hadhihi, padusi. Ini arti. Dzalika itu bi annallaha, bi dengan anna bahwasanya atau sesungguhnya Allah. Yang demikian itu sebab karena sesungguhnya Allah nazzala itu menurunkan. Asal katanya nazala, turun. Diagih nazzala, tad'if nama itu. Fa'ala, nazzala. Bisa jadi banyak turunnya, menurunkan, atau awalnya ada objek, nak ada objek, kini ada objek. Allah menurunkan kitab, buku, bil haqqi, bi dengan al-haqqi, kebenaran. Wa inna betul, sesungguhnya, dan sesungguhnya alladzina, orang-orang yang, jadi alladzina itu isim mausul, artinya alladzina ikhtalafu, menyelisihi, berselisih, bertikai, fil kitabi, fi pada kitab-kitab, la fi la sungguh, fi di dalam syiqaqin, syiqaq itu pecah, ba'id jauh, ba'id lawannya qarib,
itu dah jadi bahasa Indonesia kan, sahabat karib, lawan katanya ba'id, jauh. Qauluhu ta'ala, kata Imam Qurtubi, dzalika, arti dzalika itu adalah isyarah ilal hukmi, kata tunjuk kepada hukum. Hukum apa? Kan penetapan hukum bahwa orang-orang yang menyimpan kebenaran nyuandoanan elok ko supaya ndak tahu orang. Kitman itu akan Allah fama asbarahum alan nar, tu patang nak. Makanya baki kirumnya bisa menahan dirinya ndak masuk neraka, tak mungkin. Maka ketetapan Allah, hukum ketetapan Allah tentang orang yang masuk neraka itu binar, dzalikal hukmu binar. Jadi dzalika itu orang yang sudah Allah tetapkan masuk neraka. Jadi dzalikal amru, atau juga bermakna urusan itu, yang demikian itu. Pokoknya yang demikian itu kan banyak di sebelumnya tentang bahwa Allah, orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, orang yang membeli neraka azab dengan ampunan. Orang-orang yang itu tuh zalika, itu maksud yang demikian itu, makanya diterjemahkan yang demikian itu, atau zalikal azabul lahum, atau azab yang ditimpakan kepada mereka, juga bermakna itu. Bi annallaha fa'alna dzalika bihim, artinya kami perlakukan mereka seperti itu. Sebab bi annallaha nazzalal kitab, karena Allah telah menurunkan kitab. Nah, kitab kan tidak ada Allah sebutkan kitab yang mana, maka bisa dimaknai menurut para ulama, bisa itu kitabnya kitab Taurat, berarti ayat ku untuk orang Yahudi. Dan sudah kami agih Taurat mah isinya tentang bahwa Nabi akhir turun, ciri-cirinya model yang persis sama dengan Nabi Muhammad, karakteristiknya sama, dan ada dalam Taurat. Mereka simpan, nak dia tahu ke masyarakat supaya masyarakat nak ikut ajaran Muhammad. Kalau ikut ajaran Muhammad, tentu pensiun wak jadi ulama lah. Sebab tentunya ikut Nabi lah, nak ikut pemuka lah. Jadi masih dunia aja pikirannya. Nah, simpan. Jadi untuk saya, untuk orang Yahudi. Begitu pun bisa dimaknai dengan Nasara, dengan kitab orang Nasrani. Nah, juga ada tentang hal-hal yang keimanan Nabi Isa misalnya, atau orang yang menganggap Nabi Isa itu bukan Nabi, maka diambil itu isi itu. Padahal Nabi Isa hanya perumpamaan seperti Nabi Adam. Kemudian Allah ciptakan bahwa Nabi Adam kan ada ayah, ada induk. Tapi Nabi Isa ada induk, tapi ditiupkan roh. Bagi Allah mudah saja, kun fayakun, cukup bilang kun maka jadi. Nah, hal-hal yang itu nyucabui sehingga dianggaplah Nabi Isa sebagai jadi itu kitab juga. Atau juga bermakna Al-Quran, yakni Al-Quran fi hadzal mawdi' bil haqqi. Kami sudah turunkan Al-Quran, tapi dianggap Al-Quran itu muftara. Dalam kitab Al-Baghawi, tafsir Baghawi dijelaskan bil haqqi, padahal itulah nyata kau dari wahyu dari Allah. Itulah kebenaran, bil haqqi dengan kebenaran, tapi masih diselisihi juga boleh. Anggaplah kau buatan asatirul awwalin, kau dongeng-dongeng masa orang lama agaknya, atau muftara kau di Muhammad dibikin-bikin karya kreativitas Muhammad saya itu dianggap model itu. Padahal Allah sudah menurunkan kitab bil haqqi bis sidqi bil hujjah, dengan kebenaran, dengan hujjah. Kalau rasanya secara logika yang sehat, akal sehat lah, pasti orang menerima kebenaran Al-Quran. Tapi karena ada kepentingan dunia ya dan kepentingan yang lain, sehingga tidak mau menerima.
berarti nyo berselisih aja menyelisihi yang diagih di Allah. Wajar masuk neraka, wajar kena hukum. Bukan berarti yang dimasukkan ke neraka bentuk ketidakadilan Tuhan. Justru itulah keadilan Tuhan. Sama jo bukan kuliah gitu, mengajar gitu. Ada syarat ujian misalnya mahasiswa itu harus pakaian putih hitam. Ketika ada mahasiswa yang tidak pakai putih hitam terus dipersilahkan juga ikut ujian, berarti di saat yang bersamaan dosen tidak adil dengan yang pakai putih hitam. Maka baca caranya, ya suruhlah keluar atau suruhnya ganti baju, bentuk keadilan. Nah, justru menyusun ke neraka itu bentuk keadilan Allah. Masa orang yang nan jahit sok surga gitu. Jadi bentuk keadilan Allah, itulah yang nyo selisihi. Jadi kalau berselisih jo Tuhan, baca dinyo, makanya setelah itu innal ladzina ikhtalafu, sesungguhnya orang-orang yang bertikai menyelisihi Allah, menyelisihi fil kitab, tentang kitab tadi, tentang Taurat, baik itu nyo katamuhu, nyo simpan. Kalau Imam Ali As-Sabuni mengatakan katamuhu wa harrafuhu, jadi bertikai jo Allah tu maksudnya ku Allah lah sabik ku yang betul, nyo simpan atau nyo rubah-rubah, nyo rubah katonyo, nyo rubah kalimatnya, atau nyo andoan. Itu bagian dari cara basalisia. Itu diantara yang dilakukan oleh orang Yahudi, Nasrani, basalisiah jo Allah, menyelisihi Allah. Dalam pemerintahan anamu itu, kalau lah do perintah Pak Wali Kota, poinnya 1, 2, 3, 4, 5, dicoret nan merampek jadi empek lagi. Ditaruh tangannya tu, karena tidak tahu kan sebanyak tu pasal kan tinggal menghilangkan cik kan mudah, tidak tahu orang nama. Jadi harifu, nyurubah, berselisih yang disebut, yang ditetapkan oleh Allah. Itu wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab, Taurat menyengecean ada sifat-sifat Nabi Muhammad diakui. Begitupun tentang Nasrani, tentang sifat Nabi Isa. Nabi Isa itu hanya Tuhan, ya Rasul, tapi dirubah bahas supaya tidak jadi Rasul dan jadi anak Tuhan. Begitupun tentang wakila khalafu ma fi Quraisy, ini tentang kaum Quraisy yang menentang Nabi Muhammad, bahwa mengecean tukang sihir. Tukang sihir macam lah tu setiap dibacuannya Al-Quran tu di Muhammad tu kecil orang Quraisy. Yang lain tu menakui je nya sami'na wa ta'na, ada dong komplain gara bako model kena ada. Kan seolah-olah model orang tukang sihir di bacaan Al-Quran, orang para sahabat dulu kan mendaki ke Nabi itu. Sampai lutut Nabi itu bersentuhan dengan lutut para sahabat. Marape saking antusiasnya mendengar wahyu turun kan. Anak doyong berani mencelik Nabi itu menakui itu, menyimak, bahkan langsung bisa hafal deh sahabat. Dianggap celik tu mengal itu kalau dari luar celik tu dikenai sihir saja, amuah saja disusu Muhammad tu. Itulah orang Quraisy dulu. Ba'duhum sihrun, ada yang mengajian tu sihir, ada asatirul awalin, ada muftara ila ghairi dzalik, ada yang mengajian bikinan Muhammad segala macam dan yang lain. Di anan di karajoannya, karajo menyelisihi, berselisih jo Tuhan, padahal Allah mengajian iko wahyu, iko kebenaran, jangan berubah. Nah, bahan Nabi Muhammad itu adalah kebenaran bil haqi, tapi mereka tidak mau beriman. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab, orang-orang yang menyelisihi Allah dengan cara menyelisihi kitabnya, la fi syiqaqin ba'id. Syiqaqa dalam sujud sajadah kita baca sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati. Syaqqa sam'ahu itu artinya pecah. Jadi pendengaran Allah tu dia gihak Allah kawak sehingga awak bisa mendengar. Allah Maha mendengar, dia gihak kawak supaya bisa awak mendengar. Allah Maha melihat,
dia giha ke Allah kawak bisa lo mencaliat. Kalau tidak ada giha Allah, walaupun ada mata tidak bisa mencaliat, walaupun ada telinga tidak bisa mendengar. Atau dengan fungsinya itu kan hanya fungsi mendengar mencaliat. Ada yang Allah ada giha telinga tapi tidak bisa memahami yang dibaca, salah je yang kecil orang kau negatif je dibaginya, kan itu bermasalah je pendengaran tu. Karena yang mengolahnya hatinya yang bermasalah. Mata pun itu. Semuanya kalau syaqqa, kalau lah pecahnya, itu apalagi syiqaqim ba'id, apalagi kalau lah jauh. Sedangkan pecah dakik saja payah, apalagi kalau semakin jauh. Itu yang dialami oleh orang-orang yang menyembunyikan kebenaran atau orang-orang yang mengganti ayat-ayat Allah. Mereka berarti sama jo basalisiah jo Tuhan. Ayat kecil Allah itu dia dirubah kan basalisiah namanya. Ndak sama jo yang ndak patuh, harusnya sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuhi. Itulah penutup dari 5 ayat sebelumnya yang berkenaan dengan bahwa orang-orang yang yaktumuna ma anzalallah, orang-orang yang menyembunyikan ayat yang Allah turunkan, maka ya bahaya yang diterima ujung-ujungnya neraka. Bahkan di agih perumpamaan, orang-orang itulah yang menukar dunianya demi dunia dengan akhirat. Dialah dapat azab padahal ada ampunan Allah yang maha luas. Biarlah sasek padahal petunjuk Allah sudah diberikan. Jadi membuat kita pilihan, sebenarnya tidak susah pilihannya. Kalau secara akal sehat, pilihannya adalah menjadi orang baik, itu pilihan yang sangat mudah dan itu diinginkan oleh Allah. Cuma kita kan di satu sisi adalah setan yang taruh menggaduh supaya bawa sama jinyo di neraka. Itulah perjuangan awak. Makanya innama harrama, ada yang Allah haramkan tentang makanan nak sebelum itu kan mempengaruhi ujungnya neraka juga kan. Yang makan yang tidak baik, yang cuma konsumsi neraka aja. Di peluang-peluang muda itu yang dimanfaatkan oleh setan. Ayo makan terus, makan terus. Jam bicayo, selesai terus aja Allah. Harusnya cara Allah yang kita ikuti, karena Allah yang bagi rezeki. Harusnya kan logikanya, kalau logika benarnya kan, yang bagi rezeki Allah. Caranya yang ada di tubuh Allah, yang ada di yang kini yang kita dapetan dari ketik sampai kini Allah punya. Kan logikanya harusnya kita mengabdi memang harus kepada Allah. Cuman itulah digaduh, aku ndak ada Allah ya, kalau aku dari keusaha engkau aja kan. Akhirnya lupa Allah. Apakah yang Allah larang itulah di kerajaan, yang Allah suruh masih abai gitu. Kalau logikanya tuh ya yang Allah suruh, karena inyo yang punya mah awak bekerajaan inyo tentu harusnya sesuai aturan inyo kan. Logikanya menjadi hamba Allah tuh sangat tepat. Apa yang Allah suruh di kerajaan, yang Allah larang kita tinggal. Jangan sampai berselisih, jangan sampai menyalahi itu. Kalau lah terbalik-balik yang larangan di kerajaan atau yang disuruh ditinggalan, itulah parah. Wajar kan? Fama asbarahum alan nar. Coba agi kira yang membuat ini tidak bisa menahan diri selama dunia kau menyalahi Allah. Itu di neraka tu, besok di akhirat kan wajar ke neraka. Makanya orang-orang yang bertikai berbeda dengan ayat yang di kitab, la fi syiqaqin ba'id, sungguh dalam perpecahan yang amat jauh. Semoga kita dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Yang demikian itu kata Allah, sebab Allah telah menurunkan kitab. Kecuali Allah belum turunkan kitab. Allah lah turunkan kebenaran yang ada dalam kitab, tapi mereka sembunyikan. Jangan disembunyikan. Agih tahu, kalau wak tahu sampaikan. Yang lah wak bisa dah tahu diamalkan. Kalau kita sempat berselisih dengan ayat yang ada di kitab yang telah Allah turunkan, maka kita bermasalah besok. Tidak hanya di dunia, bahkan sampai ke akhirat.
Di bagian akhir kau kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana. Nahnu ibaduka, nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na, nabu'u laka bi ni'matika alaina, nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, khusus untuk orang tua kami yang sudah tiada, ampuni dosa mereka, rahmati mereka, jadikan kubur mereka taman-taman surga ya Allah. Takdirkan kami dengan mereka bersama-sama di surga Firdausmu kelak. Untuk orang tua kami yang masih hidup ya Allah, sehatkan mereka, panjang usia dalam kebaikan, husnul khatimah biqauli la ilaha illallah. Terus beri kami kesempatan untuk bisa berbakti kepada mereka ya Allah. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, mungkin ada di antara kami, saudara kami, keluarga kami yang sedang susah, mudahkan ya Allah. Butuh hajat, penuhi hajat mereka agar mereka tambah dekat denganmu ya Allah. Mungkin ada yang sedang sakit di rumah maupun di rumah sakit ya Allah, sehatkan mereka, jadikan sakit mereka sebagai penggugur dosa-dosa mereka ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.